Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerie Anugrah Ningtyas Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 100122622529018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan PM 2,5, PM10, TSP, gas NO2, dan SO2 pada pekerja di pembangkit listrik tenaga uap PTX dengan dosen pengampu mata kuliah uh, metodologi penelitian intermediate, Ibu Dr. Raffiah Maharani Pulungan SKM MKM, dan saya mendapatkan dosen pembimbing yang pertama, pembimbing satu, yaitu Profesor Dr. Ermed Haji Hamzah Hashim SKM MKM, dan pembimbing kedua saya Dr. Rini Mutahar SKM MKes. Baik, saya akan langsung memulai presentasi saya. Latar belakang dari tesis saya yaitu adalah bahwa saat ini pencemaran udara hingga kini pencemaran udara adalah masalah serius kesehatan lingkungan secara global. Ini data berdasarkan dari WHO tahun 2021. 99% populasi hidup di dunia ini hidup di wilayah dengan polusi di atas ambang batas. Kemudian paparan PM2,5, PM10, gas NO2, dan SO2 meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, kanker paru, dan juga dapat menyebabkan kematian dini. Efek jangka panjangnya. Kemudian WHO saat ini menurunkan nilai ambang paparan PM2,5 menjadi 5 mikrogram per meter kubik per tahun. Ini menunjukkan tidak ada paparan yang benar-benar aman bagi PM2,5. Selanjutnya, Indonesia saat ini memiliki sekitar 99 PLTU berbahan bakar batu bara. Menurut penelitian dari Perdana tahun 2023, pembakaran batu bara ini menghasilkan partikulat dan gas buang berbahaya. Pekerja PLTU memiliki risiko paparan lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Paparan di tempat kerja perlu dinilai menggunakan Environmental Health Risk Assessment atau EHRA atau ARKL, analisis risiko kesehatan lingkungan, untuk kita ketahui tingkat keamanannya. Research gap dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian terkait paparan PM2,5, PM10, TSP dari asap cerobong dan debu pembakaran gas buang NO2 dan SO2 dari pembakaran batu bara di PLTU ini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan serta memperlihatkan perlunya penerapan analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL yang kita singkat biasanya ARKL secara sistematis di lingkungan PLTU untuk memetakan tingkat risiko aktual pekerja terhadap paparan polutan yang ada di udara. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penilaian risiko kesehatan lingkungan akibat paparan partikulat dari PM2,5, PM10, serta TSP, serta gas buang, nitrogen dioksida, dan juga sulfur dioksida pada pekerja di PLTU PTX. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko kesehatan lingkungan yang timbul oleh paparan partikulat yang tadi sudah disebutkan, serta gas buang, nitrogen dioksida, dan juga SO2 atau sulfur dioksida terhadap pekerja di lingkungan PT PLN Nusantara Power yang kemudian saya singkat menjadi PTX melalui pendekatan Environmental Health Risk Assessment atau EHRA. Tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan diantaranya yang pertama mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi dari PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida di area kerja. Mengevaluasi tingkat paparan pekerja berdasarkan durasinya, frekuensi, dan juga aktivitas kerja. Menghitung nilai risiko kesehatan atau intake dan nilai RQ menggunakan metode EHRA. Memberikan rekomendasi pengendalian risiko kesehatan bagi pekerja di PLTU tersebut. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang sudah saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti ini memiliki manfaat untuk pengalaman dalam menerapkan ARKL di industri energi. Yang kedua, melatih interpretasi data kualitas udara dan juga paparannya. Nah, yang kedua, bagi FKM Unsri, ini menambah referensi ilmiah terkait kesehatan lingkungan dan polusi udara, serta dapat menjadi bahan ajar untuk studi kasus EHRA. Bagi institusi terkait atau PLTU terkait, yang pertama dapat menjadi dasar evaluasi dari pengendalian emisi di area kerja. Kemudian yang kedua itu dapat menjadi masukan penyusunan dalam kebijakan K3 dan kesehatan lingkungan di lingkungan kerja. Untuk ruang lingkup penelitian ini berlokasi di PLTU PT PLN Nusantara Power di daerah Tanjung Enim. Untuk waktunya ini sekitar dari bulan Oktober 2025 hingga Maret 2026.
Untuk materinya sendiri ini berfokus pada penilaian risiko paparan PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida melalui jalur inhalasi atau jalur pernapasan. Tidak membahas polutan lain atau dampak klinis yang sifatnya ini jangka panjang. Tinjauan pustakanya kurang lebih berisi mengenai pencemaran udara dan dampak kesehatannya. Polutan udara utama di PLTU yaitu PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan juga sulfur dioksida. Karakteristik dan toksikologi masing-masing polutan, juga studi-studi terdahulu yang menunjukkan paparan partikulat mater dan gas buang sering menghasilkan nilai RQ kurang lebih dari atau sama dengan satu pada industri terkait. Mekanisme polusi di PLTU. Proses pembakaran batu bara ini menghasilkan partikulat seperti PM2,5, PM10, dan TSP. Juga gas buang dalam bentuk nitrogen dioksida dan juga sulfur dioksida. Kemudian yang kedua adalah jenis jenis boiler yang digunakan dari PLTU tersebut adalah pulverized coal atau yang biasa disingkat oleh mereka itu PC boiler. Kemudian untuk polusi dipengaruhi dari jenis batu baranya, efisiensi boiler, sistem filtrasinya, arah angin, dan juga area kerja. Kemudian kerangka teori dari penelitian saya sebagai berikut, ini diadaptasi dari modifikasi teori ARKL yang dikembangkan oleh Luvar and Luver pada tahun 1998 yang berisikan ada pembakaran diawali dari pembakaran batu bara di PLTU, kemudian menghasilkan konsentrasi PM2,5, PM10, TSP, NO2, dan juga SO2 melalui jalur inhalasi atau pernapasan. Kemudian akan dilakukan tahapan selanjutnya itu mengidentifikasi bahaya. Kemudian akan dilakukan analisis pemajanan yang berisikan yang pertama karakteristik responden, yaitu waktu pajanan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, dan berat badan. Nah, untuk berat badan ini harus dimasukkan dalam penghitungan ARKL. Antropometri yang harus ada di penghitungan ARKL. Kemudian untuk nilai intake yang kedua adalah nilai intake. Yang pertama dari nilai intake ini kita membutuhkan laju asupan atau nilai R-nya, kemudian periode waktu rata-ratanya. Dan yang ketiga, konsentrasi PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Pemajanan terhadap pekerja PLTU ini kita hitung berdasarkan rumus yang ada di layar. Kemudian akan dilakukan selanjutnya akan dinilai karakterisasi risikonya. Jika nilai akhir setelah dihitung didapatkan bahwa nilai RQ-nya itu adalah kurang dari sama dengan satu, maka ini tidak menimbulkan risiko gangguan kesehatan. Namun, berkebalikan, jika nilai RQ-nya itu lebih dari sama dengan satu, maka perlu dilakukan adanya manajemen risiko sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan juga literatur-literatur ilmiah yang percaya. Kemudian kerangka konsep dari penelitian ini adaptasi juga dari Luvar and Luvar. Saya kerangka teorinya ini eh apa? Yang pertama diawali dengan polusi udara di PLTU. Kemudian dilihat konsentrasi polutan di udaranya ada yang menjadi polutan yang akan saya teliti dalam penelitian ini adalah yang pertama PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Kemudian akan dilakukan penghitungan pajanan terhadap pekerja yang ada di PLTU. Nilai intake-nya itu adalah seperti yang tertera di layar untuk rumusnya. Kemudian akan dilakukan analisis dosis respon atau penghitungan nilai RFC-nya. Kemudian akan dilanjutkan menghitung karakterisasi risiko. Untuk rumusnya sendiri adalah nilai RQ itu adalah satu dibagi dengan nilai RFC. Nilai RFC ini sudah bersifat default yang dirilis oleh US IPA, US EPA, US EPA. Kemudian jika seperti yang sudah saya jelaskan, jika nilai RQ-nya ini lebih dari sama dengan satu, maka perlu dilakukan adanya manajemen risiko. Kemudian untuk definisi operasionalnya tertera pada layar. Ini bisa dilihat langsung. Kemudian ini juga masih definisi operasional dari tesis saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, untuk jenisnya sendiri ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode ARKL atau EHRA. ARKL itu singkatan dari analisis risiko kesehatan lingkungan dan berlokasi di PLTU PT
PLN Nusantara Power yang berlokasi di Tanjung Enim. Untuk waktu pelaksanaan penelitian saya ini kurang lebih dari bulan Oktober 2025 hingga Maret 2026. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pekerja yang berpotensi untuk terpapar polutan udara. Kemudian untuk sampel pekerjanya ini yang bekerja pada area berisiko tinggi. Sampel udara ambiennya ini ada di beberapa titik pengukuran lokasi kerja dengan alat yang sudah teruji secara standarnya. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama data primer. Data primer ini didapatkan melalui pengukuran konsentrasi PM2,5, PM10, TSP, NO2, dan SO2. Nah, kuesioner pekerja berisi identitas dan karakteristik dari pekerja yang akan saya jadikan sampel. Kemudian berat badan mereka merupakan salah satu antropometri yang wajib ada dalam penghitungan RKL. Kemudian selanjutnya adalah durasi dan frekuensi kerja mereka, berapa lama mereka kerja, kapan saja mereka libur dan kapan mereka tidak masuk, itu juga akan saya tanyakan dalam kuesioner ini. Kemudian, adakah keluhan respirasi yang dirasakan oleh pekerja-pekerja tersebut? Kemudian, observasi lapangan bisa dengan melihat arah angin, ventilasinya. Kalau saya nanti mengukurnya di indoor, kemudian sumber emisi dan juga APD-nya. Data sekundernya ini merupakan nilai default RFC dari US EPA, kemudian laju inhalasi, dan juga berbagai literatur pendukung untuk memperkuat penelitian saya. Pengolahan data ini dalam penelitian saya, yang pertama akan dilakukan editing, kemudian akan ada coding, ada entry data, kemudian akan cleaning datanya, akan saya sortir kembali, kemudian semua data diolah menggunakan SPSS dan Excel. Kemudian analisis datanya ini menggunakan analisis univariat. Jadi menampilkan nilai min, nilai median, nilai minimum dan maksimumnya, dan juga nilai standar deviasinya. Kemudian untuk distribusi PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan juga sulfur dioksida juga akan ditampilkan, akan dianalisis. Kemudian karakteristik respondennya seperti apa, dan juga uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita akan masuk ke analisis paparan dan risikonya, yaitu EHRA. Rumus intake ini adalah nilai I dikali yaitu adalah sama dengan nilai C dikali dengan nilai R dikali dengan nilai TE dikali dengan nilai FE dan dikali dengan nilai DT dibagi dengan nilai WB dikali dengan T average. Rumus RQ-nya ini yaitu nilai RQ itu didapatkan dari hasil nilai intake dibagi dengan RFC atau nilai yang sudah ada defaultnya. Interpretasinya, nilai RQ yang kurang dari sama dengan satu itu dikategorikan sebagai aman atau tidak memiliki risiko gangguan kesehatan. Sebaliknya, jika nilai RQ lebih dari satu, maka ini berisiko dan perlu adanya manajemen risiko atau pengendalian. Output dari penelitian ini adalah yang pertama, konsentrasi polutan di area kerja, nilai intake pekerja, nilai RQ untuk masing-masing polutan nanti akan dihitung berdasarkan nilai rata-rata, kemudian em, penentuan tingkat risiko dan rekomendasi pengendalian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan juga studi literatur. Kemudian rencana pembahasan. Rencana pembahasan dalam penelitian saya nanti akan membahas mengenai perbandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian identifikasi nilai RQ polutan dan yang ketiga faktor penyebab tingginya dari paparan seperti apa nanti akan dideskripsikan. Kemudian implikasi terhadap K3 dan kesehatan lingkungannya seperti apa. Kesimpulan dari eh, proposal tesis saya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menilai risiko kesehatan lingkungan akibat paparan PM2,5, PM10, TSP, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida pada pekerja PLTU di PTX melalui pendekatan Environmental Health Risk Assessment atau yang disingkat EHRA atau dalam bahasa Indonesianya itu analisis risiko kesehatan lingkungan yang biasa disingkat RKL. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengukur konsentrasi polutan di area kerja, menilai tingkat pajanan pekerja, serta menghitung nilai risiko menggunakan parameter intake dan risk quotient atau nilai RQ-nya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran awal mengenai tingkat keamanan paparan polutan serta menjadi dasar bagi instansi dalam penguatan pengendalian emisi, perlindungan kesehatan kerja, dan menyusun kebijakan K3 yang lebih efektif dan melindungi seluruh eh, pekerjanya. Sekian presentasi dari proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya menerima sekali saran dan masukan agar saya lebih berkembang ke depannya dan
penelitian saya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.